Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiani Widya Lestari, NIM H0A12005 dari Prodi Manajemen Pemerintahan ingin menjelaskan tentang konsep posting ke buku besar, neraca saldo, konsep jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Posting atau pemindahan bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu, buku besar hampir sama dengan akun. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat tanggal transaksi dengan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. 2. Mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. 3. Mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Pengertian neraca saldo. Dalam proses pembukuan perusahaan, agar dapat menghasilkan laporan keuangan, biasanya terdapat proses pembuatan neraca saldo. Dalam laporan keuangan internasional, neraca saldo biasanya disebut dengan trial balance. Fungsi neraca saldo. Dari penjelasan mengenai pengertian neraca saldo dapat dilihat bahwa neraca saldo memiliki pengaruh dalam proses pembukuan perusahaan. Dari neraca saldo inilah dapat diketahui apakah penyusunan buku besar sudah tepat atau terdapat kesalahan. 1. Persiapan laporan keuangan. Fungsi dari neraca saldo di sini adalah sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dibuat sebelum melakukan penyusunan sebuah laporan keuangan perusahaan. 2. Pencatatan. Neraca saldo sebagai tempat pencatatan atas informasi keuangan perusahaan. Seperti dalam ilmu akuntansi, pencatatan merupakan salah satu proses dalam pembukuan. 3. Koreksi agar tidak terjadi kesalahan. Dari neraca saldo, semua saldo akun pada akhir periode akan tertera bersama dengan akun-akun yang harus dilaporkan pada laporan keuangan. 4. Monitoring perusahaan. Neraca saldo dapat menjadi alat untuk memonitoring perusahaan. Setiap akun yang tercatat pada neraca saldo akan terlihat jumlah saldo dari masing-masing akun tersebut. Maka dari itu dapat dilakukan monitoring apakah akun-akun tersebut benar sesuai dengan kondisi perusahaan. 1. Neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo sebelum disesuaikan dalam bahasa Inggris disebut dengan unadjusted trial balance. Pengertian dari neraca saldo belum disesuaikan atau unadjusted trial balance adalah neraca yang berisi informasi mengenai saldo-saldo untuk setiap akun yang ada pada buku besar. 2. Neraca saldo setelah penyesuaian. Adjusted trial balance merupakan nama lain dari neraca saldo setelah disesuaikan. Pengertian dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca yang dibuat di mana saldo dari setiap akunnya telah disesuaikan kembali dengan jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan standar akuntansi akrual di mana terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan. Neraca saldo penutup post closing trial balance adalah sebutan untuk neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup dibuat setelah proses pembukuan selesai. Maka dari itu, neraca saldo penutup biasanya dibuat pada setiap akhir periode. Saldo-saldo yang ada pada neraca ini akan digunakan kembali pada saat penyusunan laporan keuangan atau pembukuan di periode berikutnya. Contoh neraca saldo. Setelah memahami pengertian neraca saldo hingga jenis-jenis neraca saldo, jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian antara lain. Pertama, transaksi sewa dibayar di muka. Kedua, asuransi dibayar di muka. Ketiga, pendapatan diterima di muka. Keempat, penyusutan aktiva tetap. Ada 2 konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian yaitu A. Konsep akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis akrual,
atau accrual basis of accounting, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan. Kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu, konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut dengan konsep pengukuran pendapatan atau revenue recognition concept. B. Konsep akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih adalah selisih antara penerimaan kas atau pendapatan dan pembayaran kas atau beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Sebagai contoh,